Halo semuanya, perkenalkan saya Sanya Pratnyadewi dari Program Studi Sistem Informasi dengan NIM 2201010040. Di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai cyber law. Langsung saja kita masuk ke topik pembahasannya. Topik yang pertama itu ada definisi dari cyber law, yang kedua sejarah perkembangan cyber law di Indonesia, lalu membahas tentang Undang-Undang ITE dan pasal bersejarah mengenai cyber law, Undang-Undang ITE dan pasal kontroversial mengenai cyber law, Undang-Undang PDP dan Undang-Undang GDPR. Di sini saya akan menjelaskan sedikit definisi dari cyber law. Cyber law atau dikenal juga dengan hukum siber adalah istilah hukum yang berkaitan dengan pemanfaatan teknologi informasi, terutama dalam konteks internet dan dunia maya. Istilah dari hukum siber dipilih karena menghadirkan tantangan dalam pembuktian dan penegakan hukum terkait dengan hal-hal yang dianggap sebagai maya atau tindakan yang tidak terlihat. Cyber law sendiri adalah hukum yang khusus berlaku di dunia cyber. Hukum ini tidak hanya mencakup tindak kejahatan di internet, tetapi juga mengatur aspek-aspek penting seperti e-commerce, e-learning, hak cipta, rahasia dagang, hak paten, dan juga e-signature. Selanjutnya, sejarah perkembangan cyber law di Indonesia. Di awal itu ada Undang-Undang ITE nomor 11 tahun 2008. Undang-undang ini pertama kali diberlakukan pada tahun 2008 dan menjadi landasan hukum utama terkait dengan masalah hukum siber di Indonesia. Undang-Undang ITE mencakup berbagai aspek, termasuk keamanan data, privasi, dan tindak pidana di dunia maya. Lalu yang kedua, itu di 2016 terjadi amandemen dari Undang-Undang ITE. Pemerintah Indonesia tidak melakukan beberapa kali amandemen terhadap Undang-Undang ITE untuk mengakomodasi perubahan teknologi dan dinamika kebutuhan di ruang siber. Lalu yang ketiga, itu Badan Siber dan Sandi Negara, BSSN. BSSN didirikan pada tahun 2017 untuk mengkoordinasikan upaya peningkatan keamanan siber nasional. Badan ini memiliki peran dalam menyusun kebijakan dan standar keamanan siber, serta memberikan rekomendasi terkait regulasi teknologi informasi. Lalu selanjutnya, yang keempat, ada Mahkamah Siber Indonesia. Pada tahun 2021, pemerintah membentuk Mahkamah Siber Indonesia untuk meningkatkan penegakan hukum di bidang siber. Mahkamah ini diharapkan dapat memberikan kepastian hukum dan menangani perkara-perkara di ranah siber. Lalu yang kelima, kerjasama internasional. Indonesia terlibat dalam kerjasama internasional untuk mengatasi tantangan kejahatan siber yang lintas batas. Hal ini mencakup adopsi konvensi internasional dan kerjasama bilateral dengan negara-negara lain. Selanjutnya, ada Undang-Undang ITE dan pasal bersejarah mengenai cyber law. Pada pasal 27 ayat 1 Undang-Undang ITE versi awal, itu mengatur tentang pencemaran nama baik yang dilakukan melalui media elektronik. Ancaman pidana dalam pasal ini menjadi dasar hukum penanganan kasus-kasus fitnah atau pencemaran nama baik yang ada di dunia maya. Selanjutnya, pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE versi awal. Pasal ini awalnya mengatur tentang tindakan ancaman atau penghinaan yang dilakukan melalui media elektronik, yang kemudian menjadi kontroversial karena dianggap memiliki potensi disalahgunakan untuk menegakkan kebebasan berpendapat. Lalu, pasal 29 Undang-Undang ITE versi awal. Pasal ini berkaitan dengan pencarian dan penyitaan data elektronik dalam rangka penyidikan tindak pidana yang dilakukan melalui sistem elektronik. Lalu, selanjutnya, itu ada amandemen Undang-Undang ITE pada 2016. Amandemen ini membawa sejumlah perubahan signifikan terkait dengan hukum siber.
Beberapa pasal yang mendapatkan perubahan antara lain adalah pasal 27, pasal 28, dan pasal 29. Perubahan ini mencakup penambahan atau penyesuaian ancaman pidana terkait dengan penyebaran informasi elektronik yang dianggap meresahkan masyarakat atau melibatkan kebencian. Lalu, pada pasal 30 Undang-Undang ITE Amandemen 2016, pasal ini mengatur tentang tindakan meretas atau peretasan sistem elektronik yang menjadi dasar hukum untuk penegakan kasus-kasus kejahatan siber. Lalu pasal 32A Undang-Undang ITE Amandemen 2016 menambahkan ketentuan tentang hak untuk dilupakan atau hak untuk mengajukan permohonan penghapusan informasi oleh individu yang merasa dirugikan. Lalu, selanjutnya saya akan membahas tentang Undang-Undang ITE dan pasal yang kontroversial mengenai cyber law. Yang pertama, itu ada pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE versi awal. Pasal ini membahas mengenai tindakan ancaman atau penghinaan yang dilakukan melalui media elektronik. Interpretasi dan penegakan pasal ini seringkali menjadi kontroversial karena dianggap dapat mengekang kebebasan berpendapat. Lalu, pasal 28 Undang-Undang ITE versi awal itu mengenai ujaran kebencian atau penghinaan yang dilakukan melalui media elektronik. Interpretasi dan penegakan pasal ini dapat menimbulkan polemik terkait dengan batasan-batasan terhadap kritik terhadap pemerintah ataupun tokoh-tokoh publik. Selanjutnya, ada pasal 29 Undang-Undang ITE versi awal, yaitu mengenai pencarian dan penyitaan data elektronik dalam rangka penyidikan tindak pidana yang dilakukan melalui sistem elektronik. Kontroversi muncul terkait dengan dampak terhadap privasi individu dan juga potensi terhadap penyalahgunaan wewenang penyidikan. Oke, selanjutnya itu ada Amandemen Undang-Undang ITE 2016, yaitu berkaitan dengan penyebaran informasi yang dianggap meresahkan masyarakat ataupun melibatkan kebencian. Pasal-pasal tersebut dapat dianggap memberikan ruang interpretasi yang luas dan potensi penyalahgunaan dalam menangani kasus-kasus yang bersifat kritis. Lalu pasal 32 Undang-Undang ITE Amandemen 2016, penghukuman pidana bagi siapa saja yang secara melawan hukum menyimpan ataupun menyampaikan informasi elektronik atau dokumen elektronik yang bermuatan asusila. Pasal ini juga memiliki potensi untuk disalahgunakan dalam menghukum ekspresi yang dapat diterima di masyarakat. Lalu, pasal 45A Undang-Undang ITE pada Amandemen 2016, pasal ini memberikan wewenang kepada penyidik untuk melakukan penyadapan atau perekaman suara dalam penyidikan tindak pidana yang dilakukan melalui sistem elektronik. Lalu, kontroversi muncul terkait dengan potensi pelanggaran privasi dan penyalahgunaan wewenang dari penyadapan. Selanjutnya, saya akan memberikan satu contoh kasus dari pelanggaran cyber law, yaitu ada kasus Ahok dan penistaan agama pada 2016. Jadi jangan percaya sama orang, kan bisa aja dalam hati kecil Bapak Ibu nggak bisa pilih saya. Ya kan, dibohongin pakai surat Al-Maidah 51 macam-macam gitu. Itu hak Bapak Ibu. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu perasaan nggak bisa pilih nih, karena saya takut masuk neraka, dibodohin gitu ya, nggak apa-apa. Karena ini kan panggilan pribadi Bapak Ibu. Basuki Cahayapurnama atau biasa dipanggil Ahok, mantan Gubernur DKI Jakarta, diadili karena dituduh melakukan penistaan agama melalui pernyataannya yang tersebar melalui media sosial. Kasus ini menjadi kontroversial terkait dengan pasal 27 ayat 3 dan pasal 28 Undang-Undang ITE, yaitu Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik di Indonesia.
Kontroversi ini muncul karena perkembangan kasus ini dipengaruhi oleh media sosial dan penyebaran informasi di platform daring. Kasus ini memicu perdebatan luas mengenai batasan kebebasan berpendapat dan juga hak untuk menyuarakan pendapat di ruang digital. Lalu selanjutnya, saya akan membahas mengenai Undang-Undang PDP. Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau Undang-Undang PDP adalah peraturan hukum yang bertujuan melindungi informasi pribadi individu dari penanganan yang tidak sah ataupun disalahgunakan. Undang-undang ini menetapkan aturan mengenai bagaimana data pribadi boleh dikumpulkan, diproses, dan disimpan, serta memberikan hak kepada individu untuk mengontrol informasi pribadi mereka. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa data pribadi dikelola dengan aman dan sesuai dengan prinsip-prinsip privasi. Lalu selanjutnya ada sanksi pidana dari Undang-Undang PDP. Yang pertama, yaitu pasal 67 ayat 1 Undang-Undang PDP. Setiap orang yang dengan sengaja dan melanggar hukum dengan mengumpulkan data pribadi untuk keuntungan pribadi ataupun orang lain dapat dihukum penjara maksimal 5 tahun ataupun denda 5 miliar rupiah. Selanjutnya, pasal 67 ayat 2 Undang-Undang PDP menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum mengungkapkan data pribadi yang bukan miliknya akan dipidana penjara paling lama 4 tahun atau pidana denda paling banyak 4 miliar rupiah. Selanjutnya, pasal 67 ayat 3 Undang-Undang PDP menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum menggunakan data pribadi yang bukan miliknya dipidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak 5 miliar. Lalu pasal 68 Undang-Undang PDP menyatakan bahwa setiap orang yang sengaja membuat ataupun memalsukan suatu data pribadi untuk keuntungan pribadi ataupun orang lain dapat dihukum penjara maksimal 6 tahun atau denda 6 miliar rupiah. Selanjutnya, saya akan memberikan satu contoh kasus mengenai pelanggaran dari Undang-Undang PDP, yaitu kasus kebocoran data pengguna Tokopedia yang terjadi pada tahun 2020. Pada tahun 2020 telah terjadi kebocoran data yang melibatkan jutaan akun pengguna Tokopedia, termasuk informasi pribadi seperti nama, alamat email, dan nomor telepon. Lalu Tokopedia merespon dengan memperkuat keamanan sistemnya, berkoordinasi dengan pihak berwenang, dan juga memberikan langkah-langkah perlindungan serta transparansi kepada pengguna yang terdampak. Kasus ini menyoroti pentingnya keamanan data pribadi dalam platform e-commerce. Dan ini juga mendorong perhatian terhadap perlindungan informasi pribadi pengguna. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai Undang-Undang GDPR. Regulasi Umum Perlindungan Data atau General Data Protection Regulation adalah sebuah peraturan tentang data privacy atau perlindungan data yang diterapkan bagi seluruh perusahaan di dunia yang menyimpan, mengolah, atau memproses personal data penduduk dari 28 negara yang tergabung dalam EU atau Uni Eropa. GDPR memberikan aturan ketat tentang bagaimana organisasi harus mengumpulkan, menyimpan, dan memproses data pribadi. Setiap individu memiliki hak untuk mengetahui apa yang dilakukan dengan data pribadinya dan memiliki kontrol lebih besar terhadap penggunaan data mereka. GDPR juga memberikan sanksi yang signifikan bagi organisasi yang melanggar aturan privasi. Selanjutnya ada sanksi dari Undang-Undang GDPR. Yang pertama, itu ada denda sebesar 20 miliar euro atau 4% global revenue. Denda untuk GDPR ini sangatlah serius sehingga menunjukkan bahwa
Kepatuhan terhadap GDPR sama seperti patuh terhadap peraturan anti-suap ataupun pencucian uang. Karena masalah data privacy bukan masalah IT semata. Selanjutnya ada mandatory notification of breach. Keharusan setiap organisasi memberitahukan kepada pihak yang berwajib dalam 72 jam ketika menemukan data breach dan harus menginformasikan data mana yang berdampak. Selanjutnya, ekstrateritorial. Peraturan ini berlaku tidak hanya di EEA atau European Economic Area, tetapi di seluruh perusahaan di dunia yang menyimpan personal data dari penduduk Uni Eropa. Selanjutnya, ada pelarangan terhadap data processing activities. Jika diketahui sebuah perusahaan telah melanggar, maka regulator berhak melarang perusahaan tersebut untuk memproses personal data baik pelanggan maupun karyawan. Di sini saya akan memberikan satu contoh kasus mengenai pelanggaran dari Undang-Undang GDPR, yaitu kasus dari British Airways pada 2018. Pada tahun 2018, British Airways mengalami serangan peretasan yang mengakibatkan pencurian data pribadi dari jutaan pelanggannya. Data yang terkena dampak melibatkan informasi sensitif seperti nomor kartu kredit, nama, alamat, dan juga rincian perjalanan. Lalu pada tahun 2019, Information Commissioner's Office atau ICO di Inggris yang bertanggung jawab atas penegakan GDPR di negara tersebut memberikan denda sebesar 183 juta euro kepada British Airways. Sekian pemaparan mengenai materi cyber law. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih.